Beberapa waktu terakhir kan saya bahas Atomic Habits ya, dan setelah baca-baca komentar para teman-teman, saya lihat banyak yang mengalami kesusahan dalam self-discipline. Dari feeling saya, kayaknya kalian salah mempersepsikan tentang disiplin. Saya yakin, di sini masih banyak yang memikirkan bahwa disiplin itu ketika kita bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak ingin kita lakukan. Jadi ya, di pikiran mereka disiplin itu ya bangun pagi berolahraga, baca buku yang sulit-sulit, atau makan salad setiap hari. Pokoknya hal-hal yang sebenarnya nggak ingin mereka lakukan. Sebenarnya nggak salah, tapi coba kita analogikan sebentar. Bayangkan kamu ini diculik, terus kamu ditahan di rumah sama penculiknya. Nah, penculiknya ini nyuruh-nyuruh kamu. Hei kamu sana cuci piring, ayo kamu masak. Setelah itu kamu bersih-bersih rumah, dan sekarang saatnya kamu tidur. Jadi kan meski apa yang disuruh penculik itu sebenarnya hal-hal baik ya, tapi kan kita nggak suka kalau dipaksa kayak gitu. Sama ketika kita memaksa diri kita untuk disiplin, kita jadi nggak nyaman sendiri dan akhirnya malah jadi nggak disiplin. Dan kalaupun kamu salah satu dari sekian manusia super yang kuat tahan tekanan, jika metode disiplinmu seperti itu, kamu akan mulai tidak bahagia dan jadi sensitif. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah seperti itu. Dulu waktu saya masih muda, saya ini selalu tertarik sama bisnis dan teknologi ya. Karena zaman saya tumbuh dewasa dulu, teknologi itu baru berkembang dan kayaknya seru gitu, kerja di bidang IT. Tapi bapak saya menuntut saya untuk jadi seorang tentara. Dan ya akhirnya dari saya SMA, saya hidup disiplin. Udah kayak tentara aja, padahal baru mau daftar. Lalu ketika lulus SMA dan saya gagal seleksi tentara, bapak saya melarang saya untuk kuliah. Kecuali saya keterima di kedokteran. Bisa dimaklumi, karena di pikiran para orang tua ya, terlebih dari background menengah ke bawah, pekerjaan paling bagus dan paling sukses itu kalau nggak PNS ya dokter. Tapi karena kapasitas otak saya ini kurang bagus ya, jadi saya nggak keterima di kedokteran. Justru malah keterima di psikologi. Dan saya baru diizinkan berkuliah setelah melalui fase debat dan diskusi yang panjang ya selama berbulan-bulan. Oke, malah saya jadi curhat. Kita balik lagi ke waktu yang masih hidup disiplin ya. Jadi karena tuntutan orang tua, saya jadi menekan diri. My authentic self, idea, keinginan, dan cita-cita saya kesampingkan itu semua dan fokus berlatih dan belajar buat seleksi masuk Akmil. Saya pun menekan keinginan saya untuk belajar dan mendalami teknologi ya, terutama komputer. Karena saya rasa itu buang-buang waktu. Daripada saya belajar komputer, lebih baik saya berlatih. Saya tipu diri saya sendiri dengan berkata bahwa jadi tentara selain duitnya banyak, yang padahal nggak begitu banyak, tapi juga saya membanggakan orang tua. Nah, selama kurang lebih 7 tahun, dari saya kelas 1 SMA sampai saya lulus kuliah, karena meski saya sedang kuliah, saya pun masih dipaksa untuk mendaftar tentara. Jadi kurang lebih 7 tahun. Dan selama 7 tahun melakukan itu, saya jadi mulai kehilangan rasa, kehilangan hasrat, dan mulai merasa tersesat dalam mengetahui jati diri saya yang asli. Dan saya mulai kena beberapa simptom gangguan mental. Dan ya begitulah, ketika kita memaksa diri kita, itu pasti akan berdampak pada kesehatan kita, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Karena ada teman saya juga yang dipaksa lulus harus cum laude sama orang tuanya. Di akhir masa kuliah, dia sakit-sakitan, dan setelah konsul sama psikolog, katanya karena stres. Oke, jadi memaksakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak kita lakukan, itu bukan disiplin kalau menurut saya, tapi perbudakan. Dan ketika kita memperbudak diri kita sendiri, maka kita akan menjadi pribadi yang pemarah, pendendam, dan penuh penyesalan. Jadi sekuat apapun kita menahan dengan pola kehidupan yang seperti itu, cepat atau lambat pasti akan gagal. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan untuk menjadi disiplin? Orang yang benar-benar disiplin, itu mereka menjadikan dirinya sendiri sebagai murid. Lalu siapa gurunya? Ya diri mereka sendiri. Jadi dengan begitu mereka tidak menahan atau mengesampingkan diri mereka yang asli, diri mereka sendiri, tapi mereka mencoba untuk memahami diri mereka sendiri. Dan melalui pemahaman tentang diri sendiri itu, mereka mampu memberdayakan dan membuat jati diri mereka yang asli itu mekar dan berkembang.
Dan karena jati diri mereka bisa mekar dan berkembang, mereka bisa hidup dengan wholeness atau utuh dan bahagia. Lalu bagaimana caranya kita menjadikan diri kita sendiri itu murid, Pak? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari dan menemukan jati diri kalian. Jadi kalian bisa kesampingkan dulu nih opini-opini, doktrin-doktrin, masukan dari orang lain dan lingkungan kalian. Lalu kalian coba mencari hal-hal yang membuat kalian tertarik. Yang ketika mempelajari itu tuh kalian merasa senang gitu. Lalu setelah itu kalian coba aja. Dan kalau ada rintangan ketika kalian mencoba, kalian harus hadapi dan kalian harus lewati. Setelah itu kalau cocok, simple, kalian jalani. Jadi ketika kita bisa menemukan jati diri kita ini akan terpanggil. Dan karena kita terpanggil atau tergugah hatinya, secara otomatis kita akan melakukan segala cara sebaik mungkin untuk bisa memenuhi panggilan jati diri itu. Dan setelah itu kita tinggal berjalan mengikuti arah panggilan itu. Nah, saat itulah kita bisa menjadi murid dari diri kita sendiri. Dan di titik itu kita akan punya kesadaran penuh dan tentunya punya self-control yang baik. Jadi, kesimpulannya, disiplin itu bukanlah hal yang harus kalian paksakan. Bukan juga kalian disiplin untuk memenuhi tuntutan dari lingkungan kalian. Tapi disiplin itu akan otomatis terjadi ketika tujuan dari disiplin itu sejalan dengan apa yang ada di hatimu, apa yang menjadi jati dirimu. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.